Nah, udah ya. Nah, jadi di sini kita coba untuk belajar framework CSS yang bernama Bootstrap. Nah, framework CSS itu sebenarnya masih banyak sih jenisnya. Kita ada yang namanya Tailwind CSS gitu. Tailwind ini juga salah satu framework CSS yang paling populer ya. Untuk perbedaannya ya menurutku nggak terlalu jauh sih, karena kita cukup memanggil kelas seperti ini. Cuma kita harus beradaptasi kalau misalnya kita udah biasa di Bootstrap ke Tailwind gitu, karena Tailwind menurutku itu apa ya, lebih ribet dan lebih manual sih, seperti itu menurutku gitu. Jadi untuk misalkan kita bikin bentuk kayak gini, kita harus menuliskan kelas-kelas yang cukup banyak di sini sehingga membentuk apa ya, desain yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan di Bootstrap, dia itu biasanya di sini udah apa ya, kayak udah di satu paket gitu. Nah, tinggal kita pakai aja gitu. Ya, ada kelebihan dan kekurangan sendiri antara Bootstrap dan Tailwind gitu. Kalau misalkan kita pakai Tailwind, kita bebas untuk mendesain. Nah, kalau misalkan pakai Bootstrap, kita pakai desain yang udah disediakan sama Bootstrap gitu. Cuma hari ini kita belajar tentang Bootstrap. Nah, Bootstrap. Jadi di sini ya, sekarang Bootstrap itu ada versi terbaru, yaitu versi 5. Cuma hari ini kita belajar tentang Bootstrap 4 gitu. Nah, di sini ada Bootstrap 3 juga. Di sini ada 3 versi, Bootstrap 4, Bootstrap 5, dan Bootstrap 3. Sebenarnya Bootstrap 2 ada, cuma dia sudah apa ya, sudah terlalu lama gitu. Jadi kita belajar tentang Bootstrap. Nah, kalau misalnya kita apa ya, mau bikin web, kita apa ya, nggak perlu nulis CSS itu secara manual gitu sih. Kita nggak perlu ribet-ribet nulis CSS, misalkan seperti ini nih, style. Misalkan kita mau bikin apa ya, judul. Nah, kita harus menuliskan atribut-atribut di sini. Misalkan aku mau bikin judul dengan font size misalkan 20 pixel. Misalkan mau bikin fontnya itu tebal, font white bold. Nah, kalau apa ya, kita bikin website skala besar, misalkan blog kayak gitu kan, ini pasti akan terlalu lama gitu. Nah, maka dari itu diciptakanlah framework CSS. Nah, hari ini kita belajar Bootstrap dengan studi kasus. Boleh silakan share saja ke teman-teman. Jadi di sini kita belajar santai, berdiskusi di sini. Jadi kita belajar duplikasi website ITTP menggunakan Bootstrap gitu. Duplikasi, yang namanya duplikasi nggak terlalu mirip, nggak apa-apa sih gitu. Kita akan belajar Bootstrap 4 dengan studi kasus duplikasi website ITTP gitu. Nah, pertama-tama di sini teman-teman bikin project baru ya, jadi dibuka di ide teman-teman gitu. Terus apa ya, bikin file yang namanya misalkan belajar Bootstrap HTML gitu. Belajar Bootstrap, terus tinggal kita ketik HTML, nanti secara otomatis muncul nih di sini. Nah, di sini misalkan apa ya, ITTP, title, judul. Nah, sekarang kita akan membahas tentang instalasi Bootstrap. Nah, instalasi Bootstrap sendiri itu sebenarnya ada 2 cara. Teman-teman bisa download ini, terus
bakal muncul CSS dan CS seperti ini ya, lumayan banyak. Itu kalau teman-teman download, dan teman-teman bisa install secara offline gitu loh. Nah, yang kedua ada yang namanya pakai CDN, ini installation, bisa pakai npm juga atau pakai CDN. Cuma di sini aku pakai yang CDN dari JS Deliver. Nah, ini kan ada dua nih, ada CSS, ada JavaScript. Ini kita pakai dua-duanya, ya. Nah, kita taruh di dalam heading, tag heading di sini, gitu. Terus yang JavaScript-nya juga kita taruh di sini. Nah, gitu. JavaScript boleh sih ditaruh di sebelum penutup body gitu. Cuma di sini aku mau taruh di dalam head aja, biar biar kebatannya itu lebih awal gitu loh, jadi nggak ada error. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang grading system terlebih dahulu, karena ini adalah hal yang paling penting gitu. Jadi di Bootstrap itu punya 12 grid system kayak gitu. Jadi pembagiannya tuh seperti ini. Satu layar itu di komputer, laptop, itu bisa memuat 12 kolom. Jadi pembagiannya seperti ini. Ini 12 ya total. Nah, nanti kalau misalnya tampilan layarnya itu berubah, misalkan website itu diakses ke mobile gitu, nanti tampilannya otomatis akan berubah juga menjadi lebih responsif. Nah, di sini ada, kita coba, ini try itu ya. Nah, ini kan 50% 50%, berarti untuk penulisannya di sini kan ada 6 nih, call small 6. Itu berarti nanti di tampilan small mobile gitu, nanti dia jadi 2 gini. Nah, ini kan, nah, small. Jadi dia ada 12 grid. Nanti otomatis di sini bakal responsif ini. Nah, kalau misalkan di tampilan layar yang beda, dia otomatis menyesuaikan nih. Seperti itu. Dibandingkan kalau misalkan kita harus ngoding manual CSS-nya, itu akan memakan waktu gitu. Ini mungkin seharusnya large. Nah, ini tampilan large. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin web yang responsif, itu pakai yang namanya Bootstrap Grid System, gitu, biar tampilannya nggak hancur dan responsif. Di sini pembagiannya ada 5 klasifikasi. Jadi penulisannya bisa diawali dengan call, lalu ada call small, medium, large, dan XL. Nah, ini call sendiri itu untuk extra small device. Nah, ini untuk perangkat yang kurang dari 576 pixel gitu, itu udah masuknya kecil, extra small. Lalu ada small device. Small device ini biasanya buat HP-HP yang sekarang sih, smartphone. Kita bisa tulis pakai call small. Terus ini ada medium, itu buat tablet. Large itu buat laptop, komputer pada umumnya. Terus extra large itu biasanya untuk TV, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar tentang penulisan grading system ini, kayak gitu. Nah, di sini juga Bootstrap grid system itu ada beberapa rules. Jadi row must placed within a container. Jadi kita sebelum bikin grid system ini, kita harus bungkus pakai yang namanya container. Di sini ada container fluid dan container biasa gitu. Jadi bedanya container fluid sama container biasa itu, jadi kalau container itu ini yang menyisakan di sini nih.
Terus kontainer fluid ini yang abu-abu ini, yang atas penuh tampilannya. Ini juga nih yang merah penuh kayak gitu. Nah, kayaknya kita coba langsung ngoding aja sih, biar kita paham tentang penggunaan Bootstrap. Jadi kita akan membuat duplikasi website ITTP ini ya, teman-teman. Jadi pertama kan di sini ada apa ya, yang abu-abu ini navigasi di atas. Kita akan coba ya buat teman-teman. Nah, misalkan di sini ya saya mau mengatur warna dari tampilan webnya itu misalkan sedikit abu-abu, BG light. Jadi untuk warna kita lihat terlebih dahulu, Bootstrap color. Nah, di sini kan ada beberapa bagian nih, ada text mode, important, success, dan lain-lain. Nah, kita lihat bagian background. Nah, ini kan kita misalkan mau bikin tampilannya abu-abu, kita bisa pakai light gray, atau ada dark, secondary, ini danger, warning, information, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa pembagiannya. Primary untuk warna yang biru, success itu hijau, information ini untuk biru muda, warning itu untuk kuning, danger itu untuk merah, secondary background itu untuk abu-abu tua, dark gray itu untuk hitam, dark biasa, terus ada light itu. Nah, di sini aku mau pakai yang light biasa ini. Nah, untuk cara melihat preview dari HTML-nya, kita tinggal klik 2 kali aja, terus nanti tinggal hasilnya muncul di sini. Nah, ini karena kita masih belajar HTML, kita belum pakai yang namanya sampai gitu. Kalau HTML tinggal kita klik 2 kali aja, udah kelihatan. Gitu. Terus selanjutnya kita coba bikin container fluid ini yang atas. Nah, kita tulis ya, if bikin container dulu dengan class container fluid ini, terus dengan background akan light. Nah, karena kita di sini udah pakai background light juga, di sini pasti nggak kelihatan nih. Nah, sekarang aku mau apa ya? Mau niru warna ini tuh pakai apa? Tinggal teman-teman klik kanan di sini, terus inspect elemen. Nah, di sini tinggal teman-teman cari tuh warnanya yang sesuai sama warna ini. Biasanya nanti kelihatan sih. Nah, ini background color body gitu. Itu kalau misalkan kita mau navigasi, tinggal kita inspect elemen, terus teman-teman tinggal dilihat aja di sini. Sebentar. Nah, gitu. Nah, ini background color kelihatan nih. Tinggal kita copy aja. Terus tinggal kita implementasi pakai inline CSS gitu. Tinggal kita style dengan background color. Nah, seperti itu. Jadi selain kita panggil class dari Bootstrap, kita juga bisa implementasi inline CSS di sini gitu. Terus kita lihat hasilnya. Nah, nggak kelihatan, mungkin pakai background secondary aja. Karena yang namanya duplikasi nggak terlalu mirip, nggak masalah sih. Nah, di sini masih belum kelihatan ya. Berarti kita harus kasih padding. Nah, untuk padding, penulisan padding kita bisa pakai P diikuti dengan ukuran yang kita inginkan gitu. Nah, ini kan kelihatan nih. Coba kita kembalikan pakai warna yang ada di sini. Nah, kayak gini. Jadi untuk duplikasi teman-teman bisa inspect elemen nih di sini.
Terus teman-teman mau ngambil warna yang mana? Apa mau ngambil warna yang merah di sini? Nanti teman-teman tinggal cari di inspect elemen. Nah, ini kelihatan nih, headernya warnanya merah ini. Ini kode warna heksadesimalnya tinggal teman-teman copy aja. Terus diimplementasi pakai inline style gitu. Ini untuk penulisan padding. Nah, padding itu kita tulis dengan P diikuti dengan ukuran yang kita inginkan. Itu di sini ada 1 sampai 5. Jadi 5 itu yang paling besar, 1 yang paling kecil. Seperti itu. Nah, aku pakai yang ukuran 3. Udah ini. Nah, selanjutnya tinggal kita buat navigasi di sini. Nah, untuk navigasi sekarang kita lihat di bagian bootstrap 4 navbar. Nah, teman-teman kalau misalkan mau belajar tentang bootstrap, teman-teman bisa masuk ke bootstrap ke Y3 School karena di sini lumayan lengkap sih. Nah, teman-teman bisa belajar apa nih, banyak hal di sini. Nah, kita lihat ini ada basic navbar. Nah, basic navbar itu untuk penulisannya seperti ini. Basic navbar. Itu. Nah, ini kalau yang ini kalau misalnya di tampilan mobile, dia itu bakal turun ke bawah gitu. Nah, di sini aku mau pakai navbar yang kalau misalnya di mobile itu dia bakal apa ya, collapse gitu istilahnya kayak gini. Nah gini tuh istilahnya collapse. Jadi di sini tinggal kita scroll ke bawah. Nah, ini ada collapsing the navigation bar gitu. Nah, kalau ditekan hasilnya seperti ini. Nah, di sini tuh udah disediakan kodenya loh, snippet kode. Tinggal teman-teman di copy aja, nggak apa-apa gitu. Karena juga aku sendiri nggak hafal untuk pembuatan navbar di sini, jadi tinggal kita copy aja. Terus kita masukin bukan ke dalam kontainer ini. Kalau misalnya masukin ke sini, dia bakal munculnya di atas sini. Jadi kita bikin kontainer baru dengan atribut kontainer biasa gitu. Jadi perbedaannya seperti ini. Sekarang aku kasih background merah dulu dengan padding 3 seperti itu. Jadi perbedaannya seperti ini. Jadi untuk kontainer fluid ini penuh satu layar. Kalau misalnya kontainer biasa ini masih ada marginnya, sisa kanan kiri kayak gitu. Nah, jadi yang udah kita copy di sini tinggal kita paste aja ke sini, kontainer biasa. Nah, kayak gitu. Terus di sini aku nggak pakai padding karena di kelas container dia juga udah punya padding secara default gitu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya kayak gini nih. Tinggal aku mau ubah navbarnya, itu kan tadi warna hitam. Aku ubah jadi navbar light gitu. Nah, di sini juga harus backgroundnya diubah jadi putih. Nah, di sini. Nah, di sini kan warna merah nih. Tinggal kita inspect elemen. Nah, ini cara biar cepat itu tinggal inspect elemen di atas bagian yang teman-teman inginkan gitu. Jadi misalkan teman-teman mau ngambil warna yang ini, tinggal inspect elemen di warna yang kita inginkan, terus tinggal kita cari aja. Biasanya nanti di sini langsung keluar. Kalau misalkan masih belum keluar, kita tinggal pilih lagi, cari kita sampai ketemu gitu. Nah, ini kan ketemu nih above header. Nah, aku mau yang warna merah. Mana ini yang merah? Kita cari dulu. Kita cari warna merah. Mana ya? Nah, ini ketemu. Navbar ini aku mau jadikan
background-nya warna merah. Nah, karena kita mau mengimplementasi inline CSS lagi kayak tadi, kita hapus aja ini background white-nya ini, karena kalau nggak dihapus, takutnya tabrakan gitu. Background color, kita copy kode hexadesimalnya, terus, nah, ini kan tulisannya masih warna hitam tuh. Tinggal kita ganti lagi aja navbarnya light jadi dark kayak gitu. Nanti secara otomatis semua teks-teksnya berubah jadi putih gitu. Itulah bootstrap. Jadi kita mau bikin suatu elemen itu kita tinggal pakai aja apa yang udah disediakan sama bootstrap gitu. Kita kalau mau custom lagi tuh tinggal kita pakai inline CSS gitu. Kalau misalkan kita pakai Tailwind, biasanya Tailwind itu udah disediakan lengkap banget gitu. Jadi kita apa ya bebas mengcustom gitu. Nah di sini kan apa ya terlalu mepet gitu. Kita bisa pakai yang namanya PX3. Jadi tadi kan kita udah bikin padding dengan penulisan P diikuti dengan ukuran. Nah di sini tuh ada PL itu untuk padding left, PT itu untuk padding top, PR itu right, PB itu bottom gitu. Jadi di sini aku mau ngatur kanan dan kiri sekaligus, kita bisa pakai yang namanya PX gitu. Kalau misalkan kita mau ngatur atas dan bawah sekaligus, kita bisa tulis pakai PY. Nah ini aku mau ngatur kanan dan kiri sekaligus. Bisa juga kita penulisannya PL3, PR3. Cuman kan biar singkat, efisien, kita pakai yang namanya PX gitu. Lihat sini. Nah, tinggal kita pisahkan antara yang abu-abu dan merah. Kita bikin ya BR baru. Ini nah kita bikin BR antara kontainer fluid dengan kontainer biasa. Gitu. Nah, kan udah pisah. Kalau kita ikuti, di sini ada tentang pendidikan, prestasi. Ini tinggal kita ubah aja ya, teman-teman. Tentang, terus pendidikan, terus ada prestasi. Terus kita misalkan mau tambahkan lagi, kita tinggal copy paste aja gitu. Nah, penulisannya disamain sama yang lainnya biar enggak tabrakan gitu atau ada bug gitu. Terus ada riset dan teknologi. Riset dan teknologi. Riset dan teknologi. Nah, terus ada pendaftaran. Ada pendaftaran. Nah, ini kan udah lumayan nih sama. Tinggal di sini aku mau masukin yang namanya logo di sini. Ini kan di sini ada tulisan navbar. Kita ganti aja pakai logo ini. Tinggal kita klik kanan, terus open image in new tab. Gitu. Ini kan keluar tuh. Nah, tinggal kita copy aja semuanya. Kayak gitu. Tinggal kita copy. Terus kita pakai tag HTML yang namanya img image gitu. Nah, kita atur dulu width-nya berapa. Width-nya aku atur 100% aja. Nah, source-nya kita paste link yang tadi gitu. Nah, di sini kita lihat hasilnya kayak apa. Nah, ini kan kelihatan nih udah. Nah, di sini aku mau nambah apa ya? Jarak gitu padding antara atas dan bawah. Aku bisa pakai atribut yang namanya PY4. Di sini aku mau pakai value-nya 4 biar sedikit lebar. Ini kayaknya kanan dan kiri juga harus 4 sih. Nah, berhubung di sini value-nya 4 semua, aku langsung aja pakai P4 kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya
slideshow. Nah, untuk slideshow di sini itu kita bisa pakai yang namanya Bootstrap 4 carousel. Nah, di sini nih carousel. Nah, di sini juga udah dikasih snippet nih how to create a carousel. Di sini tinggal kita copy aja, tinggal diambil ya, teman-teman. Kita copy, terus kita paste di bawah navigasi gitu. Nah, ini kan nav, kita paste di bawah tag nav, paste gitu. Terus kita lihat hasilnya. Nah, ini kan belum kelihatan nih. Sekarang aku mau ngambil gambar-gambar dari slideshow yang ada ini. Kita tinggal copy paste aja, open image new tab, terus gambar yang lainnya juga open image new tab. Di sini aku mau ngambil tiga gambar. Nah, kan dapat nih 3 gambar. Tinggal kita copy aja ini linknya, kita copy dulu, terus kita lihat nih di script yang udah kita paste. Nah, ini kan biar kita enak tuh ngoding, kita bisa manfaatkan yang namanya HTML komentar. Jadi navigasi, terus di akhir juga dikasih navigasi, terus di bawahnya slideshow, terus di bawahnya ini kasih juga biar kita ngoding tuh enak, kodenya lebih enak untuk dibaca gitu. Ini kan ada nih indikator, slideshow gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini kan ada tag img gini. Nah, link yang udah kita copy, kita paste ke sini. Nah, ini kan masih ada 2 nih yang belum kita paste. Nah, tinggal kita copy aja di sini. Terus kita paste, kita lengkapin dulu semuanya. Kita lengkapin dulu. Nah, ya, 3. Seharusnya di sini sudah muncul. Nah, muncul nih. Nah, di sini nggak mau gerak ya slideshow-nya, karena mungkin di sini ada masalah sama JavaScript-nya. Kita inspeksi elemen dulu. Nah, sepertinya ada masalah di sini. Kita lihat instalasi JavaScript-nya. Oh, di sini ternyata Bootstrap 5. Nah, di sini kita belajar tentang Bootstrap 4 ya. Jadi di sini kita harus ubah dulu ininya CDN-nya, karena di Bootstrap ini muncul CDN Bootstrap versi 5. Jadi untuk mendapatkan link CDN-nya, kita masuk ke dokumentasi docs. Nah, kita pilih yang versi 4. Nah, gitu. Nah, di sini muncul nih. Tinggal kita copy aja. Nah, di sini seharusnya bukan versi 5 ya, teman-teman, karena kita belajar versi 4. Dan di sini juga di Y3 School saya memilih yang versi 4 tadi. Terus JS-nya juga kita pakai yang bundle nih. Ini ada juga yang separate, yang sendiri-sendiri gitu. Ini aku copy yang bundle. Gitu. Nah, begitu instalasinya. Seharusnya di sini sudah benar. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, teman-teman perhatikan ya, versi Bootstrap di sini sama dengan yang di Y3 School. Karena tadi kita salah untuk instalasi Bootstrap-nya, seharusnya kita memilih yang versi 4. Nah, ini kan gambarnya masih apa ya, terlalu besar gitu, terlalu tinggi. Nah, di sini kita akan mengatur tingginya pada gambar yang udah kita install di sini sih. Nah, kita bisa mengatur menggunakan style height. Nah, kita pakai inline
CSS gitu. Kita misalkan mau tingginya misalkan 200 pixel. Nah, yang bawah juga style, oke, 200 pixel, yang bawah juga sama, kita copy aja. Nah, ini terlalu kecil, jadi mungkin kita atur 600. Lihat hasilnya. Nah, kita coba 500, seperti apa hasilnya, apa responsif atau tidak. Nah, ini tidak responsif karena terlalu kecil, memang benar 600. Nah, kayak gitu kalau misalnya kita proses pembuatan tampilan interface gitu ya, front end. Kayak gitu. Nah, untuk slideshow mungkin kayak gini, atau bisa kita perkecil lagi dengan kita lihat ukuran dari slideshow yang ada di sini. Ini kan dia tingginya 450. Ini ada kelihatan. Oke, jadi untuk slideshow mungkin kayak gini aja. Terus, nah ini nih, ini kan di sini ada 4 kolom nih, 4 grid. Kita implementasi grid system yang udah kita pelajari. Tapi di belakangnya ini kan ada card gitu, ada shadow juga, jadi tampilannya lebih bagus. Nah, tinggal kita bisa pakai yang namanya Bootstrap 4 card. Jadi Bootstrap 4 card itu kayak gini, sepaket udah bawaan dari Bootstrap. Kita bisa bikin apa ya, kontainer kayak gini, kotakan, udah ada garis dengan shadow tipis kayak gitu. Kita bisa penulisannya dengan div card lalu card body. Caranya kayak gini, di bawah slideshow kita tulis tag HTML yang namanya BR kayak gitu. Terus kita tulis div class card, div class card body. Terus kita pakai tulisan sembarang dulu, kita ketik aja lorem lalu tag, nanti otomatis muncul. Nah, ini hasilnya kan keluar nih, card sama kayak gini. Nah, ini kan di sini saya mau kasih jarak ya di bawahnya. Misalkan di sini tulis BR 3 kali lah, kayak gitu. Nah, ini kan kelihatan nih jaraknya, lumayan. Nah, di sini kita coba untuk bikin grid system kayak gini. Ini kan ada 4, berarti nanti kita pembagiannya penulisannya 3. Nah, untuk penulisannya, ini kan tadi aku bilang kalau misalnya mau implementasi rows itu harus dibungkus pakai namanya container. Nah, cuma di sini kita udah bungkus pakai container di atasnya, ya. Kita nggak perlu nulis lagi. Jadi kita tinggal tulis kayak gini untuk pembuatan grid. Itu kita tulis div as row, terus div class call large 3, call small 12, call medium 3. Jadi artinya itu nanti kalau misalnya di tampilan large, tampilan laptop biasa gitu, dia nanti pembagiannya tuh 3 gitu. Kalau di small, di HP itu pembagiannya 12, penuh satu layar gitu. Kalau di medium, dia juga 3 kayak gitu. Nah, di sini tinggal kita copy 3 kali gitu. Jadi kenapa 3 kali? Karena di sini kan kita pembagiannya 3.
Jadi 3 dikali 4, 12. Kayak gitu. 4. Berarti kurang 1. Nah, kita coba lihat hasilnya. Misalkan di sini A, B, C, di sini D. Ini kan udah nih keluar. Dia menghasilkan 4 kolom. Kayak gitu. Kalau misalkan kita mau bikin 4 kolom, misalkan kita mau bikin 2, ya berarti kita hapus, kita tulis 2 kali aja. Cuma di sini all large 6 gitu. Biar di total itu hasilnya 12. Ini kalau misalnya di sini 7 kan lebih ya. Nah, 7 tambah 6 13 ya. Lebih dari 12 gitu. Semua itu totalnya harus 12. Nah, ini kan 3 cuma dia penulisnya 4 kali 12 gitu. Nah, terus di sini kita buat judul ya. Misalkan di sini saya mau pakai H4. Nah, di sini kan H itu heading, ada H1 sampai H6. H1 yang paling besar, H6 yang paling kecil. Di sini saya pakai H4 yang ukuran medium. Di sini kan ada prestasi ITTP. Prestasi ITTP. Terus tinggal kita copy aja H4-nya. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Nah, kan udah kelihatan. Mungkin H4 terlalu besar, kita bisa pakai H5. Nah, kita sesuaikan sama website yang aslinya gitu. Nah, mungkin segini cukup. Terus di sini kan ada tulisan nih, contohnya mendapatkan bla 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 bla. Kita copy aja nggak apa-apa, copy. Nah, terus kita paste langsung di bawahnya gitu. Hasilnya, nah ini kan kelihatan nih. Nah, terus kita lakukan hal yang sama untuk baris selanjutnya. Oh ya, untuk judulnya lupa kita ubah. Di sini ada lebih cepat Prokto. Kita copy ya, teman-teman. Copy. Nah, kita samakan. Fasilitas dan kegiatan. Lalu ada virtual tour kampus. Begitu. Nah, hasilnya kayak gini. Terus kita tinggal copy aja tulisannya di bawahnya. Copy lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kelihatannya. Nah, misalkan ya, Kak, gimana sih cara nambahin shadow nih di belakangnya gitu? Ini juga atasnya ada shadow gitu. Kita bisa pakai bootstrap shadow. Untuk penulisannya seperti ini teman-teman. Misalkan aku mau bikin navigasi dan slideshow ini punya shadow. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kan ada tuh navigasi, tag nav, dan tag div. Ini kan beda nih, pisah ya, dia misah gitu. Nah, aku persempit dulu. Nah, ini kan misah nih. Dia itu harus dijadiin satu. Dia harus jadiin satu. Kalau enggak nanti shadow-nya jelek gitu. Nah, ini kan karena tadi kita udah memberi keterangan pakai HTML komentar, kita kan jadi lebih mudah tuh. Tinggal kita cut, kita bikin div baru, terus dibungkus lagi. Tuh. Nah, untuk mempercantiknya, kita bisa pakai ekstensi yang namanya Beautify. Nah, ini.
Teman-teman kalau misalnya belum install, silahkan diinstal. Untuk penggunanya kita tinggal Ctrl Shift P, Beautify, terus kita pilih yang file kayak gitu. Ini kan jadi lebih rapi. Nah ini kan apa ya, div yang membungkus nav dan slideshow nih. Tinggal kita di sini kasih class terus shadow kayak gitu. Kalau kita mau bikin shadow, nah ini kan kelihatan nih. Kalau misalkan shadow-nya masih kurang, kita bisa tambahin belakang itu large. Nah ini kan menjadi lebih tebal. Kita sesuaikan di sini kan nggak terlalu tebal, kita pakai yang biasa aja, shadow biasa. Di sini juga ada shadow medium, ada juga shadow small gitu. Nah, kita pakai shadow yang biasa aja. Terus di bawahnya juga sama, kita kasih shadow ya. Slideshow, carousel slide, kita kasih shadow di sini. Nah, bukan, kita ke bawah lagi. Nah, kita pada setelah card kita tambahkan shadow. Nah kan udah muncul nih. Dan ini sepertinya jaraknya kurang jauh. Tinggal kita tambah BR di atas card. Nah udah. Nah, gitu. Terus bawahnya tinggal kita bikin tombol. Lihat prestasi, lihat kehidupan kampus, lihat fasilitas dan kegiatan. Tinggal kita bikin button ya di bawah tulisan sini. Pertama kita pakai BR dulu, biar nanti buttonnya enggak berdampingan sama apa namanya tulisan, atau tulisannya bisa kita pakai yang namanya padding kayak gitu. Serah teman-teman mau kayak apa. Cuma di sini saya pakai BR di bawah tulisan. Terus kita ketik button. Lihat selengkapnya misalnya. Nah, kalau mau kita bikin button di Bootstrap, kita tinggal panggil aja yang udah disediakan sama Bootstrap. Jadi kita tulis btn button itu untuk membuat button biasa. Nah, ini kan keluar nih. Nah, aku mau bikin buttonnya warna merah kayak gitu. Tinggal kita panggil btn banner. Itu kalau kita mau bikin button yang warna merah. Ini kan masih terlalu mepet. Kita tambahin lagi PR-nya. Nah, itu 2 kali. Nah, tinggal kita apa namanya? Tinggal kita copy paste aja ya. Mulai dari PR ini ke yang lain. Kita copy. Nah, kayak gini, kita lihat hasilnya. Ini kan udah kelihatan ya. Aku mau bikin buttonnya itu jadi lebih kecil kayak gitu. Ini kan buttonnya kecil. Kita bisa pakai atribut yang namanya btn small. Kita kalau mau bikin buttonnya tambah lebar, kita bisa pakai btn lg gitu, large. Kita pakai yang button small. Terus tinggal kita copy paste yang lain. Button small. Nah, udah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Dari teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya belum, di sini tinggal kita bikin bagian selanjutnya. Ini kan ada apa ya, 4 kolom lagi. Berarti kita tulis sama seperti yang ini. Pembagiannya 4. Mas, itu ikonnya pakai font Awesome atau bukan? Bisa ikonnya pakai font Awesome, atau kita bisa
bikin ikonnya sendiri atau download kayak gitu, ini dia pakai SVG gitu. Di sini dia pakai SVG. Di sini teman-teman bisa masukin icon-iconnya, tinggal kita copy paste aja di sini. Terus tinggal kita masukin ke bagian yang H5 di sini, img source. Nah, terus width-nya misalkan berapa? 100 pixel. Nah, style width 100 pixel. Bisa nggak? Ini kan karena penulisannya dia di dalam H5, jadi ukurannya mengikuti gitu. Atau kita pakai width 100%. Atau kita bisa pakai 20 pixel. Itu terlalu kecil, kita mungkin 40. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama yang lainnya, kita tambahkan icon-icon dulu. Kita lakukan hal yang sama untuk yang lain, ini kan lebih dekat Prokoto. Image, tinggal kita paste source-nya, terus kita atur width-nya yang dengan width yang ini, samain gitu. Dekat. Terus di sini ada fasilitas untuk kegiatan, kita copy, dan kita tambahkan icon-icon dulu. Image, width 40 pixel, paste source-nya. Kita lihat, nah keluar. Terus di sini yang terakhir, tinggal kita copy lagi. Terus kita bikin tag HTML image width 100%. Kayak gitu. Mana? Width-nya salah. Kalau icon kita mau pakai font Awesome bisa, tinggal kita install lagi pakai CDN-nya dari font Awesome bisa. Bebas di sini desain. Mau pakai image sendiri juga bisa. Kayak gitu. Terus tinggal kita bikin apa ya? Bagian yang sama nih kan. Kenapa harus kita TP Institut Teknik Tarito? Tinggal kita copy ya ini. Terus di sini kita bikin misalkan di sini kasih komentar dulu nih, keunggulan, biar kita nggak bingung. Di sini keunggulan. Nah, di bawah keunggulan, terus kenapa iktp, gitu. Kita pakai H5 coba. Nah, lihat hasilnya. Ada nih. Gitu. Misalkan kita mau bikin bentuknya kayak gini nih, ada background-nya kayak gitu, terus ada border di sebelah kiri, kita tinggal bikin pakai card, div class card gitu, div class card putih. Nah, kita letakkan lagi kalimat di dalam sini. Nah, di sini tinggal kita kasih background, misalkan secondary.
Nah, kita tinggal cari tahu aja ini kode warna hexadesimalnya itu apa gitu. Nah, ini ketemu nih. Background color tinggal kita implementasi lagi pakai inline CSS. Oh, background color. Nah, di sini tinggal white-nya lebarnya disesuaikan aja sama kontennya gitu. Misalkan di sini width auto bisa nggak? Nah, di sini tinggal kita tulis saja secara manual, misalkan 200 pixel kayak gitu. 400 pixel kan terlalu kecil. Nah, terus kita tulis inline CSS-nya itu di atas ya, langsung. Weight misalkan 400 pixel. Nah, kenapa ini kita tulis ke atas? Karena kalau apa ya, kita tulis di card body itu nanti elemen-elemen yang lainnya itu panjangnya masih 100% gitu. Jadi nih coba kita yang tadi ini. Width misalkan 300 pixel ya. Ini hasilnya kayak gini nih. Ini yang panjang ini dia itu elemennya card ini tuh bodinya cuma segini doang gitu. Makanya kita harus tulis di atas. Width misalkan 500. Tulis misalkan 570. Lihat. Nah, kita pisahkan dulu atas dan bawah pakai yang namanya PR. Kita tulis PR di sini. Nah, itu. Terus untuk bikin border kita bisa pakai atribut yang namanya border. Gitu. Cuma di sini aku mau bikin border yang sebelah kiri lebih tebal gitu. Aku bisa pakai border left. Misalkan berapa? 3. Bisa nggak? Sini. Border left. Coba lihat dulu di sini. Ada nggak untuk penggunaan border? Atau kita bisa lihat ke all class, bootstrap referensi gitu. Jadi sini kita lihat border penggunaannya kayak apa sih? Oh, ini cuma ada remove flag border. Jadi di sini misalkan saya ingin membuat border, tapi di sini kita harus implementasi secara manual gitu. Di sini misalkan 2 pixel grid. Nah, itu. Nah, ini kan 2 masih kurang tebal, kita bisa pakai 5 dan seterusnya gitu. Di sini coba kita pakai 8. Nah, dia di sini pakai 7 atau kita bisa pakai 7 juga. Kita ikuti. Nah, itu. Terus tinggal kita bikin apa namanya? Kolom lagi di sini ya. Oke. Jadi di sini kita bisa pakai card lagi ya, teman-teman. Nah, kita bikin dulu div class, lalu apa namanya, row, terus div class call large 3, call small 12, call
medium misalkan 6. Nah, di sini kita di copy paste nih sampai hasilnya 4 kayak gitu. Nah, ini kan dia medium 6. Dia nanti otomatis turun kayak gini hasilnya tadi. Nah, kayak gini, dia otomatis turun. Nah, di sini tinggal kita pakai lagi apa ya, package, udah sepaket gitu istilahnya, hard gitu, di hard body. Nah, di sini ada lagi div class card header, ada lagi div class card footer kayak gitu. Footer itu penempatannya di bawah body kayak gitu. Terus di sini kita copy paste, di sini kampus cepat kerja kan pakai H2 gitu, kelihatan enggak? Nah, ini terlalu besar, kita pakai yang A4. Nah, jadi kan teksnya rata nih di tengah, kita bisa pakai teks enter gitu. Terus aku mau kasih paddingnya itu jadi lebih gede gitu, bisa pakai P3 atau P4 kalau mau lebih besar lagi, P4 mungkin 4. Lalu kita pisahkan dulu nih, sebentar. Ini kan pisahkan dulu nih, ada apa namanya, pembatas gitu. Kita pakai BR. Nah, terus tinggal kita copy paste aja semuanya. Nah, kita copy paste, isinya kita ubah masing-masing kayak gitu. Ini ada yang bertanya, apakah record ini di-share? Iya, nanti di-share. Nanti teman-teman kalau misalnya ketinggalan bisa nonton rekaman ulang kayak gitu. Nah, ini kan tulisannya warnanya putih nih, terus backgroundnya merah. Tinggal kita inspect elemen lagi di sini. Terus, nah ini tuh kelihatan backgroundnya. Kita tempatkan di card header karena kita mau mengatur background color headernya saja. Terus di sini kita buat teksnya menjadi warna putih. Itu lihat hasilnya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk card yang lainnya. Atau kita bisa langsung tulis color di sini white. Tinggal kita copy lagi, terus kita paste ke card yang lain begitu. Nah, kelihatan. Terus tinggal kita sesuaikan aja judul masing-masing kolom ini, terakreditasi dan lain-lain. Nah, kita sesuaikan dulu judulnya ya, teman-teman. Terus ini ada Go Internasional. Kampus cepat. Nah, di sini ada yang double ternyata. Nah, Go Internasional seharusnya di atas. Dan yang terakhir ada kampus nasional. Itu. Nah, ya. Oke, seperti ini. Terus tinggal kita isi aja nih card bodinya kayak gitu. Nah, kita samakan di sini. Masih kita samakan isinya ya, teman-teman.
internasional dan mahasiswa baru dari satu. Nah, ini kan dia juga rata tengah. Kita bisa pakai atribut text center. Kalau misalnya mau rata kanan, text right. Kalau misalnya mau rata kiri, left gitu. Kita di sini pakai center. Terus tinggal kita copy paste ke yang lainnya kayak gitu. Text center. Nah, gitu. Nah, di bawahnya ada nih testimoni, terus pojok opini kayak gitu. Nah, ini kan ada lagi nih layoutnya nih, gridnya. Nah, dia untuk pembuatan kayak gini tuh dia dibagi dua dulu dengan penulisan call, let, 6. Terus nanti tinggal diisi kontennya kayak gitu. Terus ini di bawahnya sama. Ini dia pakai container fluid. Terus bawahnya tinggal dikasih card aja. Dengan ini pembagian 2 gitu, call, large, 6. Kayak gitu. Nah, ini sama. Kerjasama dan korporasi. Kayak gitu. Nah, misalkan di sini apa ya? Aku mau langsung bikin ke footer gitu. Ya. Footer. Ingin lebih dekat dengan ITTP kayak gini. Nah, misalkan aku mau bikin kayak gini nih. Pertama aku tulis apa namanya ya? Container dulu. Misalkan apa ya? Aku tulis di bawahnya body gitu. Jadi ini PR terus footer kayak gitu bisa. Terus kita bagi menjadi 2 ya di sini. Kita bagi 2 dengan tulisan div plus row div plus call large 6, call small 12, call medium 6. Nah, di sini saya mau tampilannya itu kalau misalnya di tampilan laptop itu tampilan laptop dan tablet itu menjadi 6 gitu berdampingan, dan kalau misalnya di tampilan mobile itu dia turun gitu. Nah, ini kan karena large 6 di sini penulisannya cukup 2 kali gitu. Nah, tinggal kita kopas aja teksnya. Ini bisa pakai H1. Nah, ini jangan lupa kita bungkus pakai kontainer karena di sini tampilannya penuh ya teman-teman. Nah, penuh ya satu layar. Kita pakai yang namanya container fluid. Nah, gitu. Nah, kita tinggal kasih background dan padding aja. Gitu. Nah, ini backgroundnya kita masukin ke row ini ya, div class row. Kita kasih style background color gitu. Terus kita kasih padding ya. 4. Lihat hasilnya. Nah, ini masih kurang besar, mungkin bisa pakai P5. Lalu di sini kita kasih text white. Nah, kayak gitu. Ingin lebih dekat dengan ITTP, terus di bawahnya yuk chat aja gitu. Kita kopas ya. Itu kita kopas. Nah, kita sesuaikan ya, teman-teman. Ini kan ada sosial media nih, bla 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 gitu. Misalkan di sini aku mau apa ya? Ambil ini nih elemennya, kita screenshot gitu. Jadi kita nggak capek-capek
coding gitu, terlalu banyak coding, kita bisa capture aja ya di screenshot. Terus kita save gambarnya ke folder yang kita buka tadi projectnya. Kita bikin folder baru, img, dengan nama misalkan kontak png. Itu kelihatan nggak? Image kontak.png. Nah, tinggal kita masukin ke kolom yang satunya gitu. Kita atur dulu width-nya 100%. Nah, png kontak. Tuh. Nah, kan udah tuh kelihatan. Hasilnya juga sama. Kita nggak perlu coding dengan gambar. Gitu. Nah, di sini tuh kan ada nih apa ya, beberapa kolom. Dia di sini pertama kolom yang ini, sebentar. Nah, ini nih dia dibagi 1, 2, 3, 4. Berarti penulisannya call large 3 gitu. Terus kita copy paste 4 kali kayak gitu. Terus di bawahnya apa ya, kita bisa tulis lagi call large 3 gitu, tapi dia nanti otomatis turun. Atau di sini call large 3, terus yang ini tuh call large 8, atau pembagiannya gimana. Kita lihat lagi nih di sistemnya. Nah, kan kita bisa nih ngatur kayak gini. Kita bisa pembagiannya apa ya, 3 kali kayak gini, tapi penulisannya call large 4. Nah, kita bisa pembagian kayak gini dan kayak gini. Nah, gitu greeting system. Nah, kayak gitu. Nah, kita juga bisa nih apa ya, screenshot yang ini nih. Tuh. Nah, kita capture, kita save, terus kontak 2 misalkan. Tinggal kita bikin lagi ya di bawahnya. Di bawah ini, misalkan aku kasih komen nih, ingin lebih dekat di KTP, jadi ke bawah. Misalkan kontak 2 pas itu. Nah, ini kan dilihat-lihat kan apa ya, oh di sini, oh berarti kita bisa apa ya, marginnya kita bisa ikut yang atas nih. Berarti di sini kita tulis div pas container. Kita coba dulu ya, kita pakai image width 100%, terus image kontak 2. Nah gitu, kita lihat dulu hasilnya. Ini kan apa ya, warnanya ya masih belum kita atur. Kita inspect elemen dulu, kita harus tahu ini warna merahnya kode hexnya seperti apa. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman. Tinggal kita style background color, pas aja. Nah, seharusnya kita masukin ke container flip. Nah, udah. Nah, di sini kan masih terlalu mepet. Kita pakai PR. Gitu. Nah, bawahnya juga kasih 1 PR. Nah, kayak gitu. Nah, kan lumayan nih, mirip 80 atau 70% mirip seperti itu. Nah, ini kalau misalkan
kita mau tulis manual, coding manual juga boleh. Karena ini hanya untuk mempersingkat waktu saja, jadi di sini saya pakai gambar ya, image teman-teman. Kayak gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini teman-teman? Siapa? Bebas. Gimana, Mas Faiz? Mau nanya gue kan punya aku itu tinggal yang bagian ini, yang bagian kata alumni. Kata alumni, ya ini. Nah, ya kan itu carousel slidernya itu per image kan, bukan per slide. Itu buatnya gimana? Di Bootstrap ada nggak? Di Bootstrap ada sih, sebentar. Kita pakai carousel bisa sih. Nah, Aku nyoba carousel itu per slide dia, nggak per per gambar. slide. Oke. Berarti mungkin ini dia pakai plugin lain, karena kan ini dari web ITTP kan dia pakai WordPress gitu, jadi dia pakai plugin yang lain. Kalau misalkan mau bikin kayak gini, bisa kita cari misalkan apa ya, Bootstrap cart carousel, nah gitu. Cari aja di Google gitu, Bootstrap cart carousel. Nah kayak gini kan bisa nih, kayak gitu. Itu namanya Bootstrap cart carousel gitu. Itu kalau mau cari di web gitu, Bootstrap cart carousel gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak yang lainnya? Oke, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi nggak yang lain? Ini nanti rekaman akan saya upload ke YouTube, terus dengan source code-nya juga saya unggah ke GitHub. Jadi teman-teman kalau mau belajar bisa teman-teman tonton dan lihat source code-nya seperti itu. Ini ada yang mau ditanyain apa enggak? Ada yang mau tanyain enggak? Nah, kalau misalnya nggak ada yang tanyain, mungkin untuk hari ini cukup kayak gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya mau ditanyakan, bisa tanya ke aku langsung, mau japri di WA atau Telegram boleh, nggak apa-apa. Jadi sekian dari aku ya. Makasih buat teman-teman yang mau gabung ke Meet ini ya. Ini aku stop dulu.